Baik, kita lanjut mengenai prinsip manajemen belanja daerah. Ya, yang pertama harus jujur. Ya, jadi pengelolaan keuangan daerah itu harus mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang kedua harus transparansi. Ya, jadi harus membuka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah khususnya di belanja. Yang ketiga akuntabilitas. Ya, dia semua kegiatan keuangan daerah ini harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah value for money, ya, artinya penggunaan uang ini harus ekonomis, efisien, efektif, 3E. Dan yang kelima adalah partisipatif. Jadi pengelolaan keuangan daerah ini juga harus ya digunakan dalam rangka partisipasi masyarakat yang ada di satu daerah. Ya, itu mengenai prinsip manajemen keuangan daerah. Selanjutnya adalah kita akan berbicara mengenai biaya standar dan anggaran. Jadi dalam mengelola keuangan ini juga diperlukan biaya standar. Ya, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka. Ya, jadi ada dulu biaya yang ditentukan di muka untuk membuat satu produk atau membiayai suatu kegiatan tertentu. Ya, biasanya ini untuk melakukan prediksi dan penyusunan anggaran. Ya. Nah, tentu penyusunannya ini dengan disusun berdasarkan beberapa asumsi. Ya, misalnya adalah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain yang tertentu. Ya, biaya standar ini digunakan dalam rangka apa? Yang pertama adalah sebagai alat pengendalian manajerial untuk menghitung biaya produk. Jadi kalau seorang manajer atau pimpinan daerah itu ingin mengetahui kira-kira untuk menghasilkan satu unit produk di daerah ini berapa sih anggarannya, itu pakai biaya standar. Yang kedua sebagai untuk melakukan analisis varians, ya, artinya untuk mengidentifikasi penyimpangan antara biaya aktual dengan biaya standar. Jadi nanti bisa dibandingkan berapa biaya standarnya, berapa biaya aktual. Nah, ini dilakukan analisis varians. Yang ketiga tentu untuk membandingkan kinerja aktual dengan rencana. Ya, jadi berapa nanti yang sudah dilaksanakan, anggarannya berapa, ini tinggal dibandingkan sehingga kinerjanya ini dapat bisa dihitung. Lalu bagaimana dengan anggaran biaya? Ya, jadi anggaran biaya ini tentu adalah rencana yang disusun secara sistematis untuk kegiatan pemerintah daerah dalam satuan keuangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, ya biasanya adalah 1 tahun. Ya. Anggaran biaya juga bisa diartikan sebagai perkiraan total. Jadi tadi ketika kita sudah menghitung biaya standar lalu dimasukkan dalam perhitungan sesuai dengan volumenya, maka kita dapat anggaran biaya yang akan dialokasikan selama 1 tahun. Ya. Lalu anggaran biaya ini apa saja isinya? Yang pertama tentu adalah rencana anggaran biaya (RAB). Jadi RAB itu dokumen yang memuat perakiraan biaya keseluruhan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi kalau kita bicara proyek tentu harus ada RAB. RAB inilah yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Lalu ada anggaran biaya operasional. Ya, tentu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga proses penjualan, pemasaran dan atau administrasi bisa berjalan. Ya, tadi ya harus ada biaya operasional supaya ini bisa berjalan. Ya. Yang ketiga adalah biaya administrasi umum. Ini tentu adalah anggaran biaya yang digunakan untuk merencanakan biaya yang akan terjadi di lingkungan kantor. Ya, jadi kantor itu kan juga perlu. Ya, ada biaya operasional, tentu ada biaya kantor ya, untuk menjalankan aktivitas ini. Dan anggaran ini harus disusun dengan tepat dan akurat, dapat membantu pemerintah daerah dan pengelola keuangan khususnya dalam rangka memahami kebutuhan anggaran di masing-masing instansinya. Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai analisis standar belanja. Jadi ASB. ASB ini kan memang sesuatu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Jadi ASB ini adalah penilaian kewajaran atas biaya dan beban kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ya, jadi penyusunan ASB ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa tujuan yang bisa kita lihat dalam penyusunan analisis standar
belanja, yang pertama adalah menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, jadi kalau ada tugas fungsi, lalu kita akan menghitung berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas fungsi ini, maka kita bisa menyusun anggaran yang namanya adalah analisis standar belanja. Yang kedua, untuk memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas. Ya, jadi kalau sudah ada ASB, ya kita bisa menyusun anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau sudah disusun, tentu ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik. Bagaimana cara menghitungnya sekarang? Ya, cara menghitung ASB adalah dengan mengalihkan ya proporsi belanja dengan belanja total. Artinya proporsi belanja sebagaimana dijelaskan di atas ini terbagi menjadi 3, yaitu rata-rata, ya, ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, jadi analisis standar belanja ini adalah menilai kewajaran biaya dan beban kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ya, tentu penilaian kewajaran ini dilakukan dengan melihat keterkaitan antara belanja yang dianggarkan dengan target. Ya, jadi anggarannya berapa, targetnya berapa, ini dikaitkan. Tahapan apa saja? Tahapan untuk menyusun ASB yang pertama adalah menginput data dan mengelompokkan data yang sejenis. Jadi diinput dulu data, nanti bisa dikelompokkan. Lalu menetapkan cost driver. Cost drivernya bagaimana? Lalu membuat persamaan regresi. Selanjutnya adalah menentukan rata-rata, batas atas dan batas bawah. Lalu menganalisis kewajaran biaya dan beban kerja dari model ASB yang telah disusun. Ya, jadi dengan metode itu kita akan mendapatkan ya analisis standar belanja yang bisa digunakan dalam proses tahapan selanjutnya. Baik, di pertemuan berikutnya kita akan berbicara mengenai anggaran kas. Jadi perlu ya pemerintah daerah itu kan tidak di awal tahun mendapatkan uang yang cukup. Ya tentu dalam prosesnya adalah selama 12 bulan. Jadi bulan Januari, Februari, seterusnya sampai Desember itu kan akan ada penerimaan kas dan tentu juga diperlukan ya anggaran kas untuk membayar belanja ya supaya tidak pada suatu saat uangnya habis ya, jadi harus dikelola dengan baik ya. Tentu anggaran kas ini membantu pemerintah daerah. Yang pertama dalam hal menentukan posisi kas. Kita tahu posisi kas kita berapa nih sekarang. Lalu memperkirakan ada surplus atau defisit nggak? Ya, kalau penerimaan kita banyak, belanja kita mungkin belum banyak, maka kita surplus. Tapi sebaliknya, penerimaan kita kurang, belanja kita banyak, wah ini kayaknya akan defisit nih. Ya. Yang ketiga adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat adalah mengetahui kemampuan perusahaan dalam menambah dana dari sumber-sumber internal. Ya, kalau dia tadi misalnya defisit, ya tentu harus dicarikan sumber-sumber pendanaan lainnya. Lalu yang kelima memperkirakan saldo kas pada setting akhir tahun anggaran, ada silpa nanti. Dan keenam adalah mengawasi kondisi kas perusahaan secara berkesinambungan. Ya, jadi anggaran kas ini bisa disusun untuk periode seminggu, ya, sebulan, bahkan beberapa bulan ke depan. Ya, kalau saya dulu sebagai kepala keuangan, saya akan susun ini per minggu. Ya, tentu tujuannya adalah anggaran kas ini untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan program dan kegiatannya. Jangan sampai nanti ketika tidak disusun, uangnya habis, ya, tidak bisa membiayai program-program pembangunan. Baik, bagaimana cara menyusun anggaran kas? Ya, yang pertama adalah analisis kas masuk. Ya, tentukan dulu jumlah kas masuk yang dalam perusahaan. Ya, kita bisa ikut ya dalam Pemda ini kita bisa hitung kira-kira seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan atau bulan berikutnya berapa sih anggaran penerimaan kita. Lalu perkirakan uang yang akan keluar gitu loh. Ya, satu minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan, 2 bulan kita hitung. Ya, kita bandingkan aja. Ya, antara yang masuk dengan yang keluar. Lalu yang ketiga pastikan arus kas masuk lebih besar. Ya, jangan sampai nanti arus kas masuk sedikit, ya pengeluaran banyak.
Ya, ini juga nggak boleh ya. Lalu gunakan saldo akhir bulan sebelumnya. Ya, jadi bisa kita pakai juga ini saldo akhir bulan berikutnya untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan kas pada bulan ini. Lalu rencanakan arus kas negatif ya. Jika arus kas berubah negatif, pertimbangkan untuk meminjam dana. Jadi bisa menggunakan pinjaman dana untuk melakukan ini ya. Lalu buat anggaran kas secara konsisten ya. Artinya jangan terputus, bulan ini buat, bulan depan tidak, tidak. Jalankan aja. Dan pertimbangkan berbagai aspek ya. Pertimbangkan juga kegiatan yang akan dilaksanakan dan tahapan apa yang perlu dilakukan ya. Baik. Sekarang kita ke penghujung pertemuan kita adalah mengenai manajemen utang. Jadi perlu juga dilakukan manajemen utang atau investasi ya. Jadi pemerintah itu kan perlu ya, kalau memang kebutuhan dananya dibutuhkan untuk membiayai proyek, bisa melakukan pinjaman atau utang ya. Yang pertama tujuannya ya adalah untuk memperoleh keuntungan investasi ya. Lalu bisa juga untuk keamanan aset daerah. Dan yang ketiga untuk mengoptimalkan manajemen kas dan menjaga likuiditas keuangan. Baik. Jadi investasi itu ya atau nanti bisa dilakukan untuk peminjaman, bisa dilakukan dalam bentuk deposito, saham, sukuk ya. Bisa juga reksadana, surat berharga lainnya dan penyertaan modal. Kalau untuk investasi non keuangan ya bisa juga kalau pemerintah daerah punya tanah, bangunan itu bisa dilakukan investasi ya. Ada jalan, irigasi, jaringan, infrastruktur ya. Bisa juga aset tak berwujud dalam bentuk sumber daya manusia, database, sistem informasi, seperti itu, ya. Baik, kalau untuk investasi tentu terbagi ya. Ada yang jangka pendek, ini artinya kurang dari 1 tahun, juga ada yang jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Tergantung kebutuhan daerah lah. Lalu ada beberapa risiko yang harus kita perhatikan dalam melakukan investasi, ya ada risiko kredit, ada risiko likuiditas, ada risiko pasar, ada risiko reinvestasi. Ya, oke. Jadi itu mungkin pembelajaran kita, semua ada di modul, silakan dibaca kembali. Ya, mudah-mudahan dengan metode pembelajaran seperti ini kita bisa dapat mengulang-ulang lagi, ya, untuk memahami secara utuh mengenai manajemen keuangan daerah. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.